Iya, pemirsa, kembali lagi di Ruang Demokrasi, pemirsa. Oke, saya ke Pak Andi Syafrani. Pak Andi, ini bagaimana sampai akhirnya prosesnya seperti apa begitu ya gugatannya ini? Pertama, saya meluruskan istilah penggugat tadi, serem banget istilahnya. Di MK itu bukan penggugat tapi pemohon. Ya kan? Jadi biar lebih soft lah istilahnya. Ya kan? Nah, yang kedua, memang seperti yang telah disampaikan tadi, ini pasal copy paste dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12. Yang memang kita belum menemukan jawaban adalah kenapa pasal yang sudah dibatalkan oleh MK termuat ulang kembali. Dan harus diingat, ini putusan MK yang bertemakan sama. Sudah ada 3 putusan, mulai dari 2009 sampai terakhir putusan nomor 24 tahun 2014. Yang isinya sama menegaskan bahwa quick count itu adalah sebuah ekspresi ilmiah yang juga di sana terkandung seni, gitu ya. Karena apa? Karena proses sampling itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, yang kedua, ini terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi bagi publik. Nah, yang berbeda sekarang adalah kalau dulu semua pemohonnya itu adalah lembaga survei. Nah, saat ini bukan hanya lembaga survei tapi juga media televisi. Kenapa? Karena norma yang dilarang itu adalah mengumumkan. Nah, lembaga survei itu tidak akan mungkin bisa mengumumkan quick count tanpa melalui media. Mengumumkannya di mana gitu kan? Maka di sini ada media. Karena itu media juga merasa keberatan dengan pelarangan ini atau dengan pembatasan ini gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kita bicara soal rentang waktu. Sebenarnya kan kalau bicara quick count untuk Undang-Undang Nomor 7 itu pembatasannya hanya 2 jam pada waktu Indonesia Barat. Tapi kita di sini bukan hanya Undang-Undang Nomor 7, tapi juga kita menggugat satu pasal di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada. Jadi ada pemidanaan untuk publikasi quick count di hari yang sama. Nah, jadi di Undang-Undang Pilkada itu quick count baru boleh diumumkan besok harinya. Nah, ini juga menurut kita masalah gitu ya. Waktu saya kira adalah sesuatu yang sangat penting saat ini mengingat teknologi yang sangat cepat, gitu ya. Kita khawatir dengan 2 jam ini justru membuka ruang bagi munculnya berbagai macam hoax tentang hasil pemilu, gitu, menyebarkan informasi yang tidak valid karena tidak dapat diverifikasi. Nah, setidaknya quick count ini adalah salah satu metode tadi yang sudah teruji secara ilmiah, kemudian disampaikan juga oleh lembaga-lembaga yang jelas, oleh media yang juga bertanggung jawab kepada KPI maupun kepada Dewan Pers. Seberapa jaminannya begitu ya bahwa di Pilpres 2009 sendiri ini tidak akan ada quick count palsu sendiri gitu? Pertama, kalau kita lihat dari sisi administrasi, sekarang kan rezimnya adalah pendaftaran kepada KPU. Jadi semua lembaga survei yang ingin melakukan terakreditasi harus mendaftar ke KPU dan mendapatkan sertifikat pendaftaran. Sehingga secara administrasi mereka jelas. Nah, yang kedua, ini kan juga bicara soal medianya tadi. Media mana yang akan bekerja sama. Saya kira media pasti akan memilih lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi, yang kredibel gitu ya. Tidak akan cari lembaga yang tidak punya reputasi untuk quick count, karena nggak gampang. Apalagi tadi disebutkan ini serentak untuk 5 surat suara gitu. Yang pasti orang kepingin tahu hasil pilpres. Kenapa? Karena surat suara pilpres dihitung lebih cepat. Kalau untuk quick count suara DPR, saya kira mungkin agak lebih malam kalaupun mau ditunggu hasilnya. Gitu. Iya, ini kemungkinan begitu ya muncul sendiri ini karena ada kekhawatiran begitu ya, terutama kecurangan sendiri begitu ya. Harus kita ingat, quick count itu awalnya disebut dengan parallel vote tabulation, yang fungsinya pertama kali dipakai untuk justru membantu mengawal, mengontrol hasil demokrasi itu, hasil pemilu. Itu metode pertama kalinya. Kenapa? Biar ada kontrol terhadap KPU yang jaraknya tadi panjang ini kan, di kita kan lebih dari 2 minggu hitungannya, gitu, 3 minggu lebih. Tapi gitu, itu muncul di negara-negara yang tidak demokratis gitu. Jadi supaya kan penyelenggara itu biasanya kan dari pemerintah. Pemerintah kadang-kadang juga ada independen. Nah, kita dulu kan kita juga memuja-muja quick count, survei dan sebagainya karena kita ada di sebuah iklim di mana lembaga penyelenggara pemilu itu ya itu kurang mendapatkan kepercayaan. Nah, makin lama kan lembaga ini kan menjadi lebih kuat posisinya, apalagi pasca kita amandemen konstitusi kan. Nah, artinya sebetulnya hasil dari KPU inilah yang sebetulnya tidak perlu atau bukan tidak perlu,
sebetulnya tidak mengharuskan kita menunggu hasil quick count. Cuma problemnya KPU itu real count dia itu pernah diuji cobakan dulu di pemilu-pemilu sebelumnya, muncul masalah gitu loh. Sebetulnya kalau ada real count KPU itu mampu untuk dipublikasikan pada hari pemungutan suara, ya pada hari yang sama, kita nggak perlu quick count. Cuma karena KPU tidak mampu, ketika dicoba juga itu rawan terhadap infiltrasi, kecurangan di situ. Dulu kan pernah. Jadi misalnya kalau untuk pihak-pihak tertentu, maka hasil yang dimunculkan itu yang menguntungkan pihak ini dulu. Seolah-olah dia besar suaranya dulu kan, yang lain menyusul begitu. Nah ini dikhawatirkan akan terjadi. Nah karena real count KPU tidak bisa kita andalkan, maka alternatifnya muncullah quick count ini. Gitu. Walaupun sebetulnya quick count ini nggak bisa juga jaminan. Berapa kali saya di studio ini pula, saya setiap pilkada macam-macam kan saya di sini. Berapa kali yang meleset itu juga sering gitu. Karena ada banyak faktor yang bisa saya jelaskan nanti. Yang menyebabkan hasil quick count itu bisa saja berbeda, ya, beda tipis atau bahkan beda jauh dengan hasil real count KPU. Mas saya tadi saya tanyakan begitu ya ke Pak Andi juga begitu. Ini kenapa regulasi ini akhirnya muncul lagi di Pilpres 2019 begitu? Karena gitu ya? Bukan, itu karena DPR-nya itu memang dulu sibuk aja ngurusin hal-hal yang berkepentingan langsung pada diri mereka. DPR itu kan partai politik. Maka bagaimana verifikasi ini, kita verifikasinya yang baru diverifikasi, yang lama nggak usah diverifikasi, itu yang dibahas. Bagaimana parliamentary threshold, bagaimana presidensial threshold, itu aja yang dibahas. Sementara pasal-pasal yang lain copy paste dan mereka repotnya nggak sadar bahwa pasal-pasal ini sudah pernah dibatalkan oleh MK. Gitu. Di sini ada partai politik. Mungkin Mbak Budian tadi menjawab, benar nggak begitu yang saya katakan? Saya ini belum pernah di DPR, saya baru nyalek. Jadi mungkin Bapak yang sudah lama di ini bisa menjawab, karena saya belum pernah. Proses kalau Budian di DPR beres nanti. Insya Allah, karena itu mohon doanya buat masyarakat pendukung. Undang-undang di DPR itu memang relatif makan waktu yang cukup lama karena undang-undang KPU yang sekarang ini kan lebih bersifat kodifikasi secara keseluruhan. Kalau dibilang membahas kepentingan partai politik mungkin ada benarnya, tapi kepentingan partai politik itu kan juga bagian dari kepentingan bangsa dan negara. Memang di DPR itu semua perwakilan partai politik. Itulah cerminan, itulah konfigurasi dari perpolitikan kebangsaan kita ini. Tapi saya mau kembali tadi, ini soal quick count ini kan ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama soal waktu, yang kedua psikologi masyarakat kita, bagaimana penerimaan mereka terhadap quick count, karena quick count ini bukan sesuatu yang sangat pasti seperti tadi dikatakan abang kita ini. Jadi tinggal itu saja, bagaimana meyakinkan publik bahwa ini hanya gambaran umum yang tidak selalu sama. Mbak Dian juga tadi ingatkan kita banyak yang keliru, bahkan dalam beberapa pilkada tiba-tiba ada kejutan. Kita DKI juga dulu kan begitu, survei dengan hasil pilkada kan beda jauh. Jadi menurut saya apapun nanti hasil judicial review kawan-kawan, yang penting menurut saya partai-partai politik peserta pemilu ini bagaimana ikut mengawal dan meyakinkan masa pendukungnya bahwa apapun yang disaksikan nanti di layar televisi, hasil quick count dari lembaga manapun tentu yang terakreditasi, yang terakreditasi itu bisa saja menjadi masukan, tapi pegangan terakhir nanti tetap adalah real count KPU. Bagaimana meyakinkan masyarakat? Agak lama kita mesti sabar, tapi yang realnya, yang pastinya itu. Tapi Mas Adam, dikit nih Mas Adam nih. Pokoknya kalau ditanya kenapa ini muncul lagi pasal yang udah dibatalkan oleh MK, jawabannya cuma dua. Satu, RUU pemilu itu kan diajukan oleh pemerintah. Pemerintahnya nggak becus. Satu. Kedua, DPR-nya juga, DPR dari partai manapun, dari kubunya Mbak Dian, dari kubunya Pak Taslim, sama aja. Nggak becus ketika dia merumuskan undang-undang, dia nggak memperhatikan. Mesti kita di DPR supaya jadi becus. Insya Allah kalau saya dipilih ya. Kita lanjutkan lagi. Ada tanggapan nanti dari Pak Andi, tapi kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Demokrasi.